dengan saya Pak Supriyanto di Kebun Anggur Impor Jakarta. Nah, kali ini saya akan tutorial tentang bagaimana cara pembuahan pada pohon anggur yang berumur baru 5 bulan. Kadang-kadang orang bingung ya, kebanyakan tutorial YouTube membuat YouTube dengan kata-kata yang mungkin mohon maaf nih untuk orang 50 tahun ke atas kesusahan untuk mencerna. Single cordon, double cordon, tunas air, tunas sekunder, tunas ini dan sebagainya. Nah, kalau di tempat saya pembuahan anggur gampang, yang penting kalau batangnya udah segede jari, diganti pupuk MKP dan Keno 3 per minggu dengan dosis setengah sendok MKP, setengah sendok Keno 3 dengan 5 liter air. Nah, disiramkan 1 liter tiap minggu. Apabila daunnya udah menekuk dan berwarna hijau atau batangnya pecah-pecah, itu tandanya siap untuk dibuahkan. Nah, diantaranya ini ya, mundur. Nah, daunnya udah nekuk ya para pemirsa. Nah, ada nekuk. Kemudian saya potong ya, saya potong di sini. Kita pilih mata tunas yang besar, terus kita potong. Sama ini, ya, sebentar saya berikin dulu. Ya. Ini kita potong di sini karena ini mata tunasnya besar-besar ya. Jadi kata-kata potes pucuk atau potong pembuahan, kalau di saya tidak dipucuk para pemirsa. Jadi di batang keras, ini batang keras ya. Dia coklat enggak, hijau juga enggak ya. Jadi coklat tidak, hijau tidak. Kenapa? Karena di batang coklat kalau pembuahan biasanya lama. Munculnya tunas itu lama. Tapi kalau di batang hijau yang di ujung biasanya kalaupun tumbuh bunga tidak sempurna. Artinya bunganya tidak besar. Nah, ini bisa dilihat bunganya besar-besar ya. Ini masih brokoli. Ini brokoli. Ini jenis Coacella ya. Nah, ini bisa dilihat. Jadi sekali potong bisa 4 buah ya dihasilkan minimal biasanya. Bahkan kalau jenis-jenis Ninel, Livia, jenis Julian, Tran itu kalau bentuk para-para sekali potong dalam satu tunas itu bisa sampai 10-20 bunga. Nanti kita buktikan di sebelah sana. Oke, sekarang akan saya kasih contoh. Ini kerisnya disingkirin dulu. Ini penahan hujan ya pemirsa, tapi ini guyonan doang. Udah sungguh-sungguh. Oke, di sini pohon Tran ya. Tran ini umurnya udah 5 bulan. Nah, sebelum kita potong pembuahan, panas pembuahan, kita buangin dulu tunas-tunas airnya ya. Seminggu sebenarnya, 1 minggu sebelum pembuahan. Nah, ini kita buang. Ini tunas air, tunas yang keluar duluan. Nah, ini sudah bersih. Bisa dilihat, sudah bersih. Udah nggak ada tunas air. Kita pilih mata tunas yang besar-besar di batang keras. Tidak di ujung sini. Nah, ini ujungnya sampai ini. Kenapa kok ada orang bilang potes pucuk? Bukan berarti pucuk yang dipotong, tetapi di tunas-tunas yang sudah di batang keras dengan tunas-tunas yang membengkak, ya, membengkak. Nah, ini membengkak, ini membengkak. Oke, kita potong. Jadi nggak sulit ya para pemirsa, jangan terpikirkan, wah pembuahan anggur tuh sulit, mana yang dipotong, mana yang enggak dan sebagainya. Tadi tidak. Nah, kita coba 1, 2, 3, 4. Nah, sini kita potong. Oke, potong putus ya. Nah, potong putus. Terus daunnya di ujung dibuang. 1, 2, cukup 2 set gak masalah. Kenapa 2 daun di ujung ini dibuang dan di bawahnya tidak? Supaya nutrisi yang berjalan ke depan dia langsung nyodok ini apa namanya? Nyodok mata tunas generatifnya. Nanti begitu dia muncul tunas baru membawa bunga. Nah, oke. Kita lihat di sini lagi. Ini bisa dilihat yang besar mana nih? Oke, mata tunasnya gede ya. Kita raba gede. Nah, ini 4 gede semua. 1, 2, 3, 4. Kita potong di sini. Kita potong. Nah, oke. Terus kita buang daunnya yang atas. Nah, dulunya saya nggak buang daun, tetapi ini ilmu terbaru saya. Ya, ilmu dari teman-teman di pengangguran. Jadi kalau kita potong 2 daun dari atas, otomatis kalau nutrisinya nanti naik ke atas, dia akan nyodok ya, akan nyodok tuh bahasa Inggrisnya apa itu? Dorong. Mendorong, itu kamu pinter gak? Ya, jadi mendorong supaya dia tumbuh tunasnya lebih cepat dan vigor tuh gemuk. Ini sebelahnya lagi kita coba, kita cari mata-mata tunas yang gede. Nah, ini kebetulan besar, ini besar ya, ini besar, ini mata tunas generatif. Karena tunas airnya sudah saya buang duluan. Tunas generatif sama dengan tunas bat. Jangan bingung ya, tunas bat generatif sama. Di setiap kita daun pasti ada. Nah, kita potong ya, kita potong. Nah, potong tel ya, jangan ragu-ragu. Potongnya potong putus. Oke, kita lihat lagi. Nah, yang kecil-kecil tidak potensi. Ini kita buangin saja. Ini batang yang kecil tidak potensi.
berpotensi mungkin di sini ya para pemirsa. Kita potong sini. Ini nanti setelah 1 atau 2 minggu dia akan muncul tunas baru. Nah kita lihat kira-kira dia mbak buah atau tidak. Ini jenis tran yang buahnya oranye, tidak hijau. Tran itu menurut saya ada 2 macam, tran merah dan tran hijau. Kalau hijau pulvatari menjadi oranye. Nah ini kebetulan trannya oranye. Tran hijau bermatang oranye. Nah ini saya potong ya. Di sini saya potong. Oke, yang ini yang roboh kita lihat lagi. Yang roboh. Kita cek. Kita pilih mata tunas yang besar. 1, 2. Nah ini besar. Di sini kerennya. Ya. Nah, udah. Potong. Ini masih ada lagi di sini. Wow. Banyak. Kita buang dulu. Nah ini jangan lupa dibuang dua daun dari atas ya. 2 daun. Tadi fungsinya apa? Untuk supaya dia pertumbuhannya cepat dan vigor. Itu besok para pemirsa saya kirim soal ujian. Yang bisa menjawab soal ujian kita kasih bonus ya, kalau datang ke sini. Tapi tolong jangan rombongan, bonusnya nggak nyampe. Oke, ini kita lihat mana mata tunas yang besar. Cek. Nah, di sini. Nah ini kalau bisa kita potong di sini. Potong. Kayaknya kalau jadi buah banyak banget karena banyak batangnya ternyata. Kelihatannya cuma 4, ternyata banyak. Ya, yang melilit-melilit gini dari sulur kita bersihkan ya supaya nggak tercekik. Kalau tercekik dia napasnya kurang longgar, saluran nutrisinya kurang lancar. Kita buat, terus kita potes. Ini ilmu agak langka ya para pemirsa karena jarang dibuka sama teman-teman pengangguran. Biasanya ya tutorial terus. Nah ini tutorial tentang pembuahan. Sama kita lihat, kita buah sini. Wah ini besar-besar, saya bingung milihnya. Ini semuanya mata tunasnya besar. Ya 1, 2, 3, 4, 5 besar semua. Mana ya? Jiplak citos. Kayaknya saya potong sini. Oke. Nah kita buang. Nah, oke. Nah ini kebetulan 5 daun nggak apa-apa. Oke lanjut. Nah ini kita buang juga. Kita pilih mata tunas yang besar. Ya, kita potong sini aja. Kita potong ya 2 daun. Kita pindah ke arah sana, masih ada. Nah di sini, ini batang kecil kita potong dulu biar nggak terganggu. Dan tolong daun-daun tua dibuangin ya pemirsa, kecuali tunas air, tunas-tunas kecil-kecil yang kita buangin, termasuk daun tua. Ya. Kalau pembuahan, nah setelah kita potong, kalau saya pribadi saya tidak memupuk lagi. Kapan dipupuk? Ketika dia buah udah mulai kelihatan gede-gede jagung. Karena kalau dalam keadaan bunga terus dipupuk overdosis, kita nggak sengaja overdosis, buah akan rontok ya. Eman kalau bunganya rontok. Kita nanti selama berbulan-bulan hanya sia-sia karena bunganya rontok overdosis. Nah, ini gede tapi tunasnya mati. Ya, tunas bagus ya, potong sini. Oke. Nah, ini masih ada lagi. Ini bagus. Nah, ini bagus juga. Bagus. Ini bagus. Nah, bisa dilihat daunnya sudah nekuk-nekuk ya para pemirsa. Ini sudah cukup nutrisi. 3 minggu yang lalu ini udah nekuk-nekuk seperti ini, daunnya hijau ya. Kayak nekuk gitu. Kalau dipegang dia keras ya. Kalau dipegang keras. Terus ke atas kita pilih mata tunas yang besar-besar seperti yang saya potongin tadi. Nah, ini bisa dilihat. Ini bekas potongannya. Begitu kita potong dia keluar tunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, berapa yang dihasilkan buah dari 7 tunas yang dihasilkan? Ini pertama hasilkan 2 bunga. Nah, ini bunganya. Ini bunganya 1 jengkal panjangnya. Ya, 1, 2. Ini 2. Terus di sini 1, 2. Duanya kecil ya, ini gede, ini kecil, cluster. Nah, ini juga sama. Ini bisa dilihat di sini. Ini panjang banget. 1, 2, 3, 4. 4 tambah 5 berarti 9.
Nah, yang nyata bisa dihitung di sini, silakan. Nah, ini bisa disetting lagi nih. Ini batangnya tidak hijau dan tidak coklat ya. Kita potongnya di mana tadi? Mata tunas yang besar-besar. Ya, terus kita potong daunnya 1, 2, 3 nih saya potong daunnya. Terus dia keluar tunas baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Yang ini zong tidak membawa bunga ya. Enggak bunga. Ini sebaiknya saya buang saja. Yang enggak bawa bunga kita buang. Oke. Nah, ini semuanya membawa bunga ya. Kita lihat, kita hitung dari sana 1, 2 ya, 1, 2, 3 4 ini Mas, 4 ya. Mundur lagi 5 6 mundur lagi 7 8 ya, 8 9 10 11 ya betul. Jadi sekali potong ya, ini sekali potong dia keluar 11 klaster bunga. Artinya nanti 2 bulan lagi kita panen 11 dompol dalam satu batang. Bayangin aja kalau kita punya batang istilahnya cabang 100. Kalau 100-nya itu anggap aja gampang-gampangan 5 dompol ya. Udah panen 500 dompol anggur. Kalau satu dompolnya itu anggap aja gampang-gampangan setengah kilo, udah panen 2,5 kuintal, anggap aja 2 kuintal. Itu satu RW makan semua kalau dibagi ambil satu gitu. Tapi kalau satu RT bisa, satu per rumah bisa dikasih satu tandan, satu tangkai. Oke, jangan pernah menyerah. Itu triknya untuk pembuahan anggur yang mudah ya, yang tidak sulit. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin bingung cara pembuahan, cara gampang tonton YouTube saya di Kebun Anggur Impor Jakarta. Kalau kurang jelas silahkan WA di 085770900009 atau di 087888700600 ada di deskripsi maupun di layar ini. Oke, begitu ceritanya yang gampang untuk membuahkan anggur, tidak ada kata sulit untuk membuahkan anggur. Terus ikuti YouTube Mas Pandu Nirwana. Apa Mas judulnya Mas? YouTube-nya? Pandu Nirwana. Iya, Pandu Nirwana. Oke, Ferdinand aja. Iya, Ferdinand Pandu Nirwana. Ferdinand Pandu Nirwana channel dan Kebun Anggur Impor Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.